Selamat pagi untuk kita semua. Salam berjumpa kembali di salah satu channel yang selalu memberikan atau menghadirkan konten-konten menarik seputar ilmu pendidikan. Baik, sebelum saya mempresentasikan hasil review dari buku yang kelima, saya akan memperkenalkan diri. Saya Emilius Rivaldo Pratama dengan NIM 170303007, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Sundana. Bagi teman-teman, di sini saya akan mempresentasikan buku dengan judul Sains dan Teknologi dalam Masyarakat dari Bioteknologi hingga Internet. Buku yang ditulis oleh Daniel Lee Kleinman. Sains, politik atau teknologi sosial adalah kekhawatiran, konsep dan pertanyaannya. Saat fajar abad ke-21, sains dan teknologi adalah keunggulan utama dari kehidupan orang di seluruh dunia. Baik itu tes kesehatan yang diterima oleh orang yang dicintai, ancaman terhadap pekerjaan yang ditimbulkan oleh mekanisasi dan komputerisasi, pabrik kimia di lingkungan seseorang, atau kebijakan tentang pemanasan global dalam hal ilmu pengetahuan dan teknologi besar dan kecil yang mempengaruhi kehidupan kita. Dalam bab keduanya yang bertema Seeding Debat, Bioteknologi dan Agriculture. Di sini penulis mempertimbangkan seberapa baru perkembangan bioteknologi yang mempengaruhi organisasi sosial, agribisnis di budaya. Di sini penulis memberi perhatian khusus pada pertanian dan hubungan antara pertanian dan agribisnis. Di antara teknologi spesifik yang dianggap sider adalah tanaman atau herbisida yang disebut teknologi terminator, hormon pertumbuhan sapi rekombinan atau somatropin sapi, dan genetik penggunaan Bacillus thuringiensis yang direkayasa secara berkala. Selain itu, penulis mengeksplorasi jalannya di mana kontroversi publik atas bioteknologi pertanian yang telah terjadi dan dibingkai oleh pendukung dan penentang bagian teknologi. Dalam bab 3 teman-teman, yang bertema memikirkan kembali teknologi informasi terperangkap di dunia Wide Web. Di sini penulis menekankan bahwa untuk memahami kemungkinan komputer dan internet, kita harus memperhatikan dunia tempat mereka masuk. Diskusi di sini memiliki 3 tahap. Pertama, penulis menganggap bahwa apa yang disebut kesenjangan digital komputer dan akses internet. Dari analisisnya, cara-cara yang dilakukan komputer dan akses informasi dikelompokkan di berbagai kelompok sosial dan daerah. Selanjutnya, penulis menyelidiki penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan pengaturan nasional, dan akhirnya telah dipertimbangkan apa arti teknologi informasi dan kemungkinan besar berarti bagi politik dan kehidupan sipil. Dalam bab 4-nya yang berjudul Memiliki Ilmu Teknologi, Memahami yang Baru, Pertarungan Kekayaan Intelektual, di mana pertimbangan kekayaan intelektual adalah pusat perdebatan tentang perkembangan teknosains. Ilmuwan bisnis dan pejabat pemerintah tidak setuju tentang siapa yang harus memiliki genom manusia, dan mahasiswa serta eksekutif rekaman berdebat tentang gerak sirkulasi musik di World Wide Web. Betapa pentingnya intelektual perlindungan properti yang dipromosi inovasi dan pertumbuhan sosial ekonomi. Dalam bab ini, penulis menginterogasi akal sehat sosial kita tentang keutamaan perlindungan properti kuliah. Bab ini menyarankan bukti yang mendukung pentingnya bagaimana pertanyaan dalam beberapa kasus intelektual yang sebagaimana perlindungan properti dapat menghambat inovasi dan pertumbuhan ekonomi. Pada bagian kelima yang bertema ilmu teknologi di dunia ketiga, politik indigenous resource, memiliki 3 bagian. Yang pertama, penulis menyelidiki hubungan antara kolonialisme dan sumber daya genetik yang memberikan perhatian khusus pada sentralitas sumber daya dalam pengembangan infrastruktur ekonomi dan kekuasaan kolonial
dan cara pandang pengetahuan yang berbeda, dan properti dijalin melalui sejarah kolonialnya. Selanjutnya, penulis mempertimbangkan cara sejarah kolonial meletakkan dasar untuk hubungan internasional saat ini dan praktik di sekitar sumber daya hayati. Terakhir, penulis memberikan pembahasan tiga contoh yang mana baru-baru ini beberapa upaya dilakukan untuk memperbaiki ketidakadilan historis dalam hubungan utara dan selatan di sekitar sumber daya hayati. Pada bagian ke-6 atau bab 6 yang bertema gender dan ideologi marriage, di mana wanita, pria, dan size dan rekayasa. Penulis menjelajahi pengalaman yang berbeda dari pria dan wanita dalam penelitian dan karir sains dan tekniknya. Penulis memulai dengan mengkritik gagasan bahwa dunia sains adalah meritokratis. Penulis berpendapat bahwa ilmu teknologi adalah institusi sosial yang fundamental dan pengalaman laki-laki dan perempuan di dalamnya dibentuk oleh organisasi sosial dan dunia sosial yang lebih besar di mana sains dan teknik tertanam. Bab ini secara fokus membahas pengalaman laki-laki dan perempuan di bidang akademis maupun berbasis sains industri. Akhirnya, dalam bab 7 yang bertemakan demokrasi dan keahlian kewarganegaraan di tinggi THH, penulis mempertimbangkan peran warga awam dan ahli di dunia yang diresapi oleh teknosains. Penulis menggunakan beberapa studi kasus untuk menggambarkan karakter pengetahuan para ahli tentang hal-hal yang sangat penting untuk dispesialisasi komunitas tertentu. Dalam hal ini menggunakan kasus-kasus dan beberapa lainnya, penulis juga menunjukkan bagaimana pengetahuan orang yang tidak bersertifikat dapat meningkatkan kualitas pemahaman tentang beberapa hal yang sangat teknis. Penulis mempertimbangkan bercontoh yang menunjukkan bahwa argumen inkompetensi awam tidaklah demikian justifikasi yang valid untuk mengeluarkan non-ahli dari keputusan teknis yang membuat di area yang mempengaruhi kehidupan mereka. Akhirnya, penulis menunjukkan apa yang dia yakini bahwa hambatan terpenting dalam memahami apa yang secara tradisional dipertimbangkan di bidang ahli dan menyerahkan cara-cara di mana hambatan ini mungkin terjadi dapat diatasi. Saintisme dan kemajuan teknologi merupakan dua hambatan yang membatasi kita dalam berpikir kritis tentang sains dan teknologi. Lihat saja, ada tiga dimensi yang terkait dengan saintisme. Yang pertama adalah idenya bahwa fakta dan nilai secara inheren merupakan kategori fenomena yang terpisah. Kedua, saintisme menyatakan bahwa fakta lebih unggul daripada nilai. Dan ketiga, wacana memberikan otoritas budaya yang superior kepada mereka yang diakui sebagai ahli dalam faktanya yang mengungkap, yaitu para ilmuwan. Dalam konteks ini, yang memiliki otoritas tertinggi yang kami berikan kepada sains bertumbuh pada asumsi yang menyatakan bahwa sains adalah nilai bebas dan netral yang secara politik. Di mana ada kontroversi, kita cenderung percaya ilmuwan mampu memilah-milah data untuk menemukan secara politis kebenaran netral tentang masalah itu. Diskursus kedua yang membatasi kemampuan kita untuk berpikir kritis ilmu, pengetahuan dan teknologi adalah upaya yang disebut sebagai kemajuan teknologi. Nah, dalam ringkasannya, penulis mencoba memilah bagian-bagian terpenting dari bab 1-7 seperti yang akan saya presentasikan kepada teman-teman semua, di mana dalam bab satunya dan bab-bab selanjutnya penulis menunjukkan hal yang bertentangan dengan wacana iptek secara bersamaan bersifat sosial dan politik. Penulis mengemukakan bahwa kategori dan orientasi ilmiah, profesional, praktik, dan fakta yang diungkapkan para ilmuwan sangat penting. Itu bagian satu. Lalu bab keduanya melalui studi kasus tanaman dan herbisida yang disebut teknologi terminator, hormon pertumbuhan sapi, rekombinan dan transfer gen dari Bacillus thuringiensis atau BT, sering disebut bakteri tanah yang umum. Untuk tanaman,
Penulis menunjukkan bagaimana lintasan perkembangan pertanian, bioteknologi pedesaan yang telah dibentuk oleh agribisnis, dan penulis berpendapat bahwa untuk saat ini dan di masa mendatang, agribisnis kemungkinan besar akan menjadi satunya penerima manfaat terbesar dari perkembangan bioteknologi di bagian pertanian. Nah, kita lanjut pada bagian ketiganya, di mana telah dilakukan analisis tentang apa yang disebut kesenjangan digital, di mana penulis menyarankan keinginan untuk mengatasi kesenjangan digital tersebut dengan mencerminkan semacam kemajuan teknologi. Para pendukung devoted upaya keras untuk menghilangkan kesenjangan antara informasi memiliki informasi dan informasi yang tidak dimiliki. Percaya bahwa hal itu akan meninggalkan kualitas kehidupan warga negara yang kurang beruntung dan secara luas mengurangi kesetaraan sosial. Pada bagian keempatnya, dunia kita yang bergerak cepat dan berteknologi tinggi sangat dibentuk oleh rezim kekayaan intelektual kita sendiri. Penulis berpendapat bahwa bertentangan dengan yang biasa, kebijaksanaan yang biasa. Sama sekali tidak jelas bahwa perlindungan kekayaan intelektual dipromosikan secara inovasi, pembenaran utama untuk sistem paten dan hak cipta, di mana menjelajahi berbagai perkembangan teknologi informasi dan bioimmunologis. Penulis menunjukkan bahwa tren perlindungan kekayaan intelektual mempersempit knowledge commons atau ruang sosial dari ide-ide baru dan memperkuat kekuatan perusahaan besar dengan mengorbankan banyak orang dan daripada artis lainnya. Lalu beralih pada bab 5, seperti pada bab 2 dan 3, penulis menyarankan perkembangan sentral itu dalam sains dan teknologi yang mencerminkan organisasi sosial dunia dalam yang terjadi, dan khususnya karakter sosial yang tersebar luas, ketidaksetaraan yang tersebar luas. Lalu pada bagian ke-6-nya, menjauh dari teknologi dan hukum tertentu, membentuk perkembangan mereka dan mengalihkan perhatian penulis pada karakter gender dan aktor ilmu dan teknik. Pada bagian ke-7-nya teman-teman, bab 7, ini merupakan inti dari buku. Penulis telah berpengalaman dalam beberapa masalah terpenting terkait dengan sains dan teknologi yang kita hadapi saat kita melewati abad ke-21. Itu merupakan pemisahan penting antara bab 1 hingga bab 7 yang mungkin tidak terlihat oleh pembaca. Di semua bab, tapi pada bab 7, penulis menyarankan agar sains dan teknologi dibentuk oleh serangkaian faktor sosial yang sebagian besar berada di luar kapasitas individu untuk mengubah. Oke, untuk review kali ini sekian dulu. Kiranya apa yang telah saya bahas tadi dapat bermanfaat. Bila ada kata-kata atau apa saja yang kurang, saya sangat berharap untuk masukkan dari teman-teman melalui kolom komentar yang ada di bawah. Dan jangan lupa terus ikuti channel ini, dan bagi teman-teman yang belum follow, silakan follow. Terima kasih.